Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam sesi konsultasi hari ini. Dan beberapa problem yang saya lihat sudah banyak yang berkonsultasi. Jadi nanti saya bahas satu persatu dulu. Di permasalahan yang pertama ya dari sisi saya sebagai menginstal WordPress gitu ya, install WordPress. Oke. Nanti kita artinya ini sisi konsultasi, nanti silakan kendala Bapak Ibu dalam hal langkah tadi malam yang kita lakukan, artinya install plugin itu silakan ya, dipersilakan nanti kita Bapak Ibu bisa menjelaskan apa kendalanya. Baik, saya share terlebih dahulu ya. Baik, saya dari sisi ini dulu ya. Oke. Kelihatan ya ini Telegram ya. Baik, di Telegram ini ada yang sudah punya kunci. Berarti ini yang sudah saya install WordPress, ada yang sudah punya kunci. Ini berarti sudah sukses. Oke. Saya contohkan misalkan ini Bu Des Damayanti, apakah sudah ini ya, sudah nah ini sudah sukses WordPress-nya ya, sudah sukses WordPress-nya. Artinya tinggal di plugin pengaman saja lagi nanti. Nah, sekarang misalkan saya buka lagi, yang kata kunci ini artinya sudah bisa dibuka semua. Ada Pak Edi Poli ini sudah install ini ya, install plugin ya. Oh, di Gorontalo, objek wisata Gorontalo. Oke, nah Bapak Ibu diperlihatkan, mohon sekali lagi, ini ada namanya tidak aman. Ini mohon diinstal, kecuali saya install sebagai security, supaya ini supaya aman, ya. Saya coba masuk, kalau belum digantinya pula ya, ini adminnya, kalau belum diganti. Kalau diganti, saya nggak bisa ubah. Nah, oke, coba saya masuk dulu kalau belum diubah. Oke, oh ini belum diubah ya? Oke, belum diubah. Nah, perhatikan di sini ada bacaan tidak aman, ya. Ini tidak aman. Oke. Nah, tidak amannya ini jangan lupa pluginnya ini, sekali lagi plugin. Oke. Oke, saya lihat ke bawah sudah install belum plugin SSL. SSL yang saya minta. Nah, ini kan belum diinstal SSL-nya. Ah, ini udah ada. Sudah ada ya, sudah ada. Ini Rally Simple SSL sudah install, tapi settingnya belum. Diaktifkannya belum. Setting, pilih setting. Oke. Pilih setting. Oke, ini kenapa seperti ini? Kok jadi seperti ini? Reload, oper. Coba saya reload ya. Mau enggak? Keluar lagi. Oke. Nah, dia sudah berubah menjadi ini. Tadi tidak aman menjadi kata kuncinya sudah bentuk kunci dia ya, sudah berbentuk kunci. Jadi jangan lupa ini go ahead aktif SSL. Jadi aktifkan ini sekali lagi supaya ini aman ya. Go ahead, kemudian ini dismiss saja supaya tingkat keamanannya menjadi lebih tinggi lagi. Oke, saya hapus. Itu ya yang terjadi. Oke. Nah, apa lagi nih yang sudah install ya? Nah, yang belum apa? Yang belum dapat WordPress, nanti malam kami ini ya, kami settingkan lagi WordPress-nya. Jadi baru ada 2 kelompok yang disettingkan. Oke. Nanti akan terhapus sendiri, saya ulang lagi. Oke. Nah, ini baik lagi dia. Saya lagi ini dismiss.
Dismiss jadi 76%, 80%. Oke, nah ini sudah aman. Ini sudah aman. Silakan nanti di otak-atik. Oke, SSL-nya sudah aman. Oke, itu yang pertama ya, permasalahannya. Oke, yang kedua. Oke, sekarang saya buka lagi, share lagi ya, share lagi. Saya buka. Ini contoh. Ada Pak Jakun dalam sini? Belum ada? Oke, contoh misalkan. Ini belum ada kata kuncinya. Ini misalkan edukasinusantara.myid. Ini Bu Siswati. Nah, ini sorry. Ini banyak kendala ya. Banyak kendala ketika saya ketemu seperti ini. Pertama, name server NS-nya ini tidak terhubung dengan hosting. Oke. Mohon diubah name servernya adalah menjadi Niaga Hoster. Mana ulang ya, saya ulangi. Bentar. Ini sudah terinstall semuanya. Sekali lagi itu kendala satu. Jadi name servernya jangan lupa diubah menjadi Niaga NS1 Niaga Hoster. Bentar, saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan. Itu Bu Siswati. Siapa lagi tadi yang kendala NS ya? Ini NS kita. NS kita ada di domain, kemudian ada di layanan ya. Di hosting ya. Name server, hosting, domain. Bentar. Ini domain, buka kelola domain nanti, kelola domain ya, jangan lupa kelola domain. Kelola domain, kemudian Bapak Ibu kalau di luar sana beli domainnya di luar bukan Niaga Hoster, ganti name servernya itu menjadi ini ns-niagahoster.com, ns2.niagahoster.com. Oke, kemudian nanti klik update. Yaitu dari sisi Bu Siswati. Oke, ada lagi yang lain, misal, nah, oke, ya nanti kita bahas satu persatu. Yang ini yang kendala yang ini ya, kendala yang sudah saya install. Jadi kelompok 2 itu baru satu yang sukses saya security-nya. Kelompok yang lain nanti saya akan tanya apa kendalanya ya. Oke. Sudah terinstall WordPress tapi tidak bisa terinstall security-nya. Oke. Silakan jika ada pertanyaan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mister. Oke, siap, Bu Mutia. Ini Mister untuk apa namanya? Untuk install yang tunggu. Jepeknya nggak bisa aktif-aktif, Mister. Di sini disebutkan warning bahwa jetpacknya PHP online 57 itu apa maksudnya, Mister? Ibu pakai laptop enggak? Pakai. Bisa share enggak? Itunya masuknya lewat itu nanti dulu. Masuk lewat. Share lebih baik di share kalau bisa. Oh, ya. Website. Tuh Pak Atma juga bermasalah itu. Nanti satu-satu ya. Bisa share screen? Tunggu, Mister. Masuk dulu itunya. Masuk dulu. Meeting Zoom. Atau yang lain dulu, Mister? Yang lain dulu, yuk yang lain dulu sambil buka. Ya, izin, Pak. Ya, Pak Priyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Ya,
Itu domain saya itu kan sch.id, Pak. Ya, share.id. Terus, Untuk sekolah ya. iya, Kemudian untuk mengaktifkan ternyata harus mengupload dokumen, Pak. betul. Itu Oke. harus semua dokumen yang tertera di itu apa namanya hostingnya itu. Di Ya, ini jadi hosternya saya, diminta itu. saya tunjukin ya, Pak Priyadi, saya tunjukin langsung ya. Udah Iya. paham ya? Saya tunjukin langsung. Jadi ini misalkan mana ya tadi ya? Saya mau buka punya sekolah saya. Saya tunjukin langsung. Jadi, nah, jawaban juga salah satu kenapa saya tidak bisa install security, website sekolah.sch.id harus ada 3 lampiran ya. Ada 3 lampiran yang harus dilampirkan. Oke, saya buka dulu domain, misalkan ini SCH semua. Ini saya punya SCH. Oke, misalkan saya kelola domain ini. Nah, nanti saya share juga contoh ya. Contoh pertama surat permohonan dari atasan. Artinya kepala sekolah harus memohon bahwa nama nama domain itu untuk dipakai. Itu satu. Nanti yang kedua ada surat kuasa ke pengelola website. Yang ketiga kemudian KTP, bisa jadi KTP kepala sekolah, bisa jadi KTP pengelola. Saya bukakan ini saja. Saya bukakan syarat website sekolah. Website sekolah. Niaga Hoster. Nih, jadi scan KTP penanggung jawab, scan surat permohonan kepala sekolah, scan surat kuasa kepala sekolah kepada penanggung jawab. Oke. Saya akan bukakan ini supaya kita mudah. Oke. Nih, cara register domain sch.id di Niaga Hoster. Ingat lagi, ada 3 ya. Scan KTP penanggung jawab, scan. Ini kalau ini enggak usah ya, enggak usah. Tadi yang 3 tadi. Oke, cek persyaratan. Nih, persyaratan SCH, scan KTP penanggung jawab, scan surat permohonan kepala sekolah, scan surat kuasa. Contohnya seperti ini. Ini contohnya sudah ada. Jadi nanti kalau mau contoh jadi nanti saya kirim juga contoh jadi nanti. Ya. Biar mudah apa namanya? Contohnya. Oke, ini saya perlihatkan langsung ya Bapak Ibu ya. Contoh yang sudah jadi website sekolah, bentar, website. Ini kok nggak ada sini. Oh, di hard disk ya. Di hard disk saya. Tunggu sebentar, saya pasang hard disk dulu. Iya, Pak. Nah, ini ada juga sebagian nih. Nih, contoh. Ini apa ini? Udah kelihatan share saya belum? Ini surat Kelihatan. kuasa. Ini surat kuasa. Saya kirim saja di Google Classroom nanti ya. Ini surat kuasa contohnya. Kemudian nanti ini surat ini permohonan nama domain .ch.id sama persis seperti ini nanti dibuat ya. Supaya bisa aktif sch.id-nya. Oke. Jadi nanti ada 2, ada ini saya kirim langsung ke ini saja di bagian Google Classroom ya. Di Google Classroom saya kasih biar mana Google Classroom saya jadi. Oke, saya kasih di sini ya. Dibuat saja di topik saja tentang materi syarat domain sch.id. sch.id. Oke. Kemudian saya tambahkan dari file.
upload. Tarik saja. Tarik ini contohnya. Saya tarik contoh. Oke, sudah. Ada lagi dari ini tadi ya. Nah, saya kirim topiknya adalah materi website saja. Oke, saya kirim ke sini contohnya ya. Silakan nanti di-download saja. Iya, Pak. Oke, sudah ada syarat domainsyah.id. Di sini sudah ada. Oke. Penuhi itu nanti. Semuanya bisa diselesaikan, bisa aktif. Nggak apa-apa, lambat juga nggak apa-apa. Besok, kalau belum sempat besok. Oke, terjawab ya Pak Priyadi ya? Ya, terima kasih. Jadi kalau itu sudah di-upload, semua dokumen, 3 dokumen itu, kemudian bisa aktif ya? Bisa aktif. Hosting bisa. Ya. Itu kan saya melihat WordPress-nya sudah diinstal oleh Mr. Jim. Iya, makanya Langsung klik alamat itu bisa dibukanya. Tapi security-nya belum bisa diinstal karena belum diaktifkan. Oh gitu. Oke. Iya Pak, terima kasih. Jadi semuanya ya kawan-kawan yang punya .cha.id penuhi dulu persyaratan 3 tadi. Oke. Yap. Berikutnya tadi Bu Bu Mutia lagi gimana tadi? Bisa share? Bisa. Udah masuk belum? Udah. Nah, ini ketika dibuka di sini. Kok no aktif? Oh, Jetpack ini ya. Oh, Jetpack ini. Oke, terus? Nah, Jetpack by WordPress nggak bisa aktif-aktif. Coba diaktifkan. Nah. Oh ya, berarti gini. Coba di bawahnya lihat bawahnya. Bawahnya lagi. Gini aja, coba dibuang saja dulu. Caranya klik, delete aja dulu. Delete, kemudian lagi ke atasnya bagian ada namanya bentar, jangan kelewatan. Sebentar. Turun lagi dikit. Itu ada namanya, saya mau menghapus secara permanen tadi ya. Ini aktif, ini drop in. Coba drop in apa? Klik drop in. Ada bacaan drop in. All aktif drop in. Klik. Itu ada bacaan all aktif drop in. Tunggu. Di mana? Di sebelahnya ada bacaan bold action di atasnya. Di atasnya apply. Kan ada drop in. Ini ya? Ya, sebelah kirinya drop in. Ya. Coba lihat bawahnya. Ini apa ya? Kok ada keluar ini ya? Udah nanti diinstal ulang saja lagi nanti. Ibu install ulang lagi nanti. Ini semuanya disilang aja Bu ini Bu. Ini disilang yang ada bacaan please complete WordPress installation ini disilang aja. Ya. Udah. Nanti diinstal ulang ya. Ya. Itu kok ada sitekit? Siapa yang instalkan sitekit? Udah dari sananya. Oh, dari sana ada sitekit ya? Ya. Udah nanti dibuang aja sitekitnya Bu. Sitekitnya dibuang saja. Klik. Ini. Di plugin tadi di bagian plugin. Di bagian all, plugin all. Ya. Ada bagian bawah tadi ada sitekit apa tadi? Buang saja. Terus itu sitekit by Google tuh dibuang aja. Ya, diaktifkan.
Udah. Ya, sudah. Siap. Nah, nanti diusta ulang ya, Bu ya? Ya, Pak. Ya, oke, ya. Terima kasih. Oke, silakan lagi yang lain. Ya, izin Ustaz. Pak Ferdi. Ya, Ya. Ustaz. Ya, itu terkait tadi Pak, ada yang dihapus-hapus, maksudnya pas buka kemarin itu kan sudah ada yang terinstall itu, apa dihapus saja ya? Itu Hapus ada, saja. oh yang selain yang 8 kemarin itu Ya, selain 8 itu dihapus saja. Oke, baik. Nggak Ya. apa-apa. Kecuali ini ya, kecuali Askimed nggak salah, jangan dihapus. Yang apa, Mister? Askimed. Coba saya lihat Askimed yang nggak salah pluginnya ya. Nanti spam itu ya. Ya, Askimed jangan. Oh ya. Ya, ya. Ini yang ada Hello Dolly apa ini dihapus saja ya? Hapus, Lodoli hapus. Oh ya. Ya, kecuali yang Akismet itu ya? Ya, Anti spam Akismed. Ya, Akismed. Jangan. Oh ya. Ya. Oke. Tapi itu belum aktif, apa diaktifkan atau gimana? Mister? Dibuang aja, dibuang saja. Oh ya. Di delete bila perlu. Baik, ya. Oke, ya, makasih. Oke. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu Uri. Iya, Bapak, ini yang kemarin tadi kasusnya sama dengan Bu Siswati. Berarti tinggal ganti name server ya, Pak? Ya, ganti name server, betul. Iya, terus nanti security-nya tetap Bapak yang installin? Iya, saya installin security-nya. Oh iya. Terus Pak, postingan yang sebelumnya berarti bisa dimigrasi nggak? Enggak. Di backup dulu? Enggak usah. Nggak bisa, berarti buat ulang ya? Buat ulang aja lah. Oh ya udah ya. Capek. Iya Pak. Ya. Ya udah, makasih Pak, itu aja. Oke. Ya, Assalamualaikum. Salam. Oke, lanjut Pak Atma. Jumron Atma Negara, itu apa masalahnya? Saya nggak bisa install security, apa masalahnya? Nah, iya Pak. Apa mungkin karena namanya mungkin? Oh, namanya itu ya? Ya udah dicet ulang, nanti Bapak pesan ulang lagi nama itu. Oh iya ya, berarti ganti nama ya Pak ya, Pak Ya, Cernawi. ganti nama. Siap. Jangan mengandung hal-hal yang ini ya. Siap Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Terus apalagi Bu Desmi? Oh, Desmi sukses itu Desmi. Tinggal install plugin lagi. Bu Samini belum ini ya? Belum install. Saya sudah install plugin, Pak. Sudah ya? Sudah. Oh, sudah. Coba saya share sebentar. Baik. Desmi itu belum loh, Pak. Oh, Desmi belum. Desi yang sudah ya? Desi yang sudah, Desmi itu belum. Desmi belum. Add on. Kan Desmi belum. Berapa? Belum Desmi. Oke. Mana punya Bu tadi ya? Oh, udah ini Sregep Sinau. Apa Sregep itu ya? Sregep Sinau itu rajin belajar bahasa Jawa itu. Oh, bahasa Jawa ya. Iya. Ini udah mantap ini. Nah, udah posting. Nah, tinggal apa? Ini ya. Oke. Sekarang seperti ini. Saya langsung masuk ke sini ya. Langsung masuk biar ini lebih menarik gitu ya. Ini biar lebih bahasa Indonesia lah ya. Kayak ini ya. Masih passwordnya masih yang baru apa masih yang tadi atau masih yang lama? Yang lama ya? Coba. Masih. Oke, saya ganti ya. Saya masuk dulu. Nanti Ibu ganti ya kalau sudah ini. Kalau udah mahir nanti ganti aja. Iya, belum mahir. Oke, lupa sama ya. Sama. Mudah-mudahan. Oke, masuk ke materi ini ya, biar yang sudah install nanti bisa melihat perubahannya seperti apa. Oke. Tampilannya tadi. Oke. Oh, jetpack-nya belum diaktifkan ini jetpack-nya, nggak apa-apa, nanti jetpack aja. Oke, jadi, nah, saya mau buka
ini sergap sinau ini, ini tampilannya seperti ini. Oke, pelan-pelan dulu saya sampaikan ya. Saya ingin mengubah ini sebelah kanan ini namanya widget. Sebelah kanan ini ya. Widget. Recent post, recent comment, ini kategori, ini diingatkan. Oke, cara mengubahnya di mana? Oke, cara mengubahnya. Pilih appearance lagi, pilih appearance, kemudian kita tunggu. Nah, ini di customize. Ada dua cara sebenarnya. Ada bisa lewat customize, ada bisa lewat widget di sini. Oke, saya lihat widget saja. Klik widget. Oke, nah ini mindset bar yang tadi yang saya bilang ini adalah yang kanan tadi itu ada di widget sini. Oke. Aduh, mati lampu. Biarkan ini adalah recent postnya apa? Posting terbaru. Posting terbaru. Oke, kita ubah menjadi di sini posting terbaru, postingan terbaru. Postingan terbaru. Oke, saya save. Nih. Kita lihat belum berubah, saya refresh. Pasti dia akan berubah menjadi postingan terbaru. Ini. Oh iya. Ya, kemudian komentar terbaru. Ya. Kemudian saya ubah kategori. Silakan nanti mana kategori jadi. Ini ubah kategori. Ini kategori. Ini bisa di ini ya, nanti displaynya mau drop down atau mau kelihatan semua boleh. Oh ya, kategori itu apa, Mister? Oke, kategori ya. Oke, kategori. Perhatikan. Kapan kita mau ngisi kategori? Oke. Bu Samini sudah posting ini kan, pelatihan website bagi pemula. Iya. Bentar, sebelum ke sana biar tidak pusing. Widget selesai ya. Metanya dibuang saja. Jadi kalau membuang meta, ini meta dibuang, kita hapus saja, delete saja. Ya Bang. Ambil gelas ya nak. Oke, dibuang saja metanya, kemudian saya refresh lagi, ini akan hilang metanya. Oke, nah jadi nanti silakan dirapikan ini apa. Boleh mau kategori apa? Mau nambah kategori misalkan. Yang kanan jangan diubah, yang kanan jangan di otak apa? Yang kanan boleh ditambah ya, boleh ditambah ya. Jadi misalkan ini kita mau ada kalender sebelahnya. Ada kalender, misalkan mau letakkan di bawah kategori tadi. Pilih ini, tarik, yang lepas, letak di bawah ini. Letak di bawah ini. Oke. Nih. Kita lepaskan. Ini kalender misalkan. Kalender. Save. Kita save. Kemudian kita refresh lagi. Kita lihat hasilnya. Dia akan ada kalender di bawahnya. Nih, kalender ada di bawahnya. Itu kelebihan WordPress. Jadi kita bisa mengotak-atik yang di sebelah kanan ini gitu. Mau kalender, mau ada foto terbaru, atau ada foto yang terbaik, bisa di sini. Ya, bisa di sini. Ada image, tinggal ditarik saja image ke sini. Kemudian ada lagi apa video tarik saja ke sini nanti. Ada galeri, ya, kata galeri tarik saja, ada audio ditarik saja ke sini. Ya, seperti itu. Kalau misalkan nanti mau medianya ada iklannya, tinggal tarik saja video foto-foto iklannya gitu, buat iklan gitu di bawahnya. Oke. Ini ya, widget ini seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya kawan-kawannya, nanti bisa dipraktekkan. Nah, tadi pertanyaan Bu Samini, Pak, gimana kalau kategori ini seperti apa ngisinya? Nah, ini
pelatihan website bagi pemula ini belum ada kategorinya. Bagaimana membuat kategorinya dan belum ada fotonya ini. Ya, belum ada fotonya. Oke. Untuk mempercantik ini, postingan yang lakukan caranya adalah balik lagi ke sini, bukan Appearance, tapi balik lagi ke posting. Pilih posting. Ini cara memposting, ya. Cara mempostingnya adalah ini tadi. Silakan nanti add new, ya, add new. Oke, add new. Add new, kemudian jangan lupa tadi diinstal ya. Ini sudah install ini belum? Sudah install plugin apa ya? Class editor ya. Oh, ini udah ini. Udah ini. Kalau sudah ada ini berarti sudah ada class editor. Misalkan ini saya buat pelatihan website bagi pemula. Website bagi pemula. Oke. Saya copy saja yang ini tadi. Minggu ini ya. Udah saya copy aja ini. Hasilnya ini. Nah, udah seperti itu. Kalau mau masukkan gambar, tinggal masukkan gambar di sini. Nah, silakan. Kemudian nanti, nah ini kategori. Kategori ini dibuat. Misalkan bagian apa yang mau buat kategori. Di sini misalkan add kategori. Misalkan tentang pendidikan. Nah, nanti kita add kategori, add new kategori. Enter saja ya. Nah, jadi ada pendidikan kategorinya. Kemudian, jangan lupa ada bacaan set feature image. Oke, namanya bagian feature image. Pilih ini supaya apa? Supaya ini nanti ada gambarnya yang ini. Ini ada gambarnya. Kalau ini belum dimasukkan feature image, ini tidak bisa ada gambar. Maka pilih set feature image, kemudian upload. Nah, ini udah ada nih, Ibu, ini udah ada. Ini saya pilih ini saja, Samini. Coba-coba. Nah, pilih ini saja, nggak apa-apa. Set feature image, oke. Sudah. Kalau itu cukup itu, kemudian kita publish. Kita publish. Kita publish. Oke, selesai publish. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat hasilnya di sebelah kanan ini. Bentar, masih mutar. Oke. Oke, saya pilih di sini. Saya refresh. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita tunggu. Nih, hasilnya sudah ada gambar ini. Nah, kalau kita buat fitur image tadi. Nah, terus itu belum cocok ini gambar ini, boleh. Kalau belum cocok, tinggal ganti lagi. Sini. Di remove saja, ganti dengan yang misalkan yang foto Ibu tadi satu lagi mana? Nah, ini SRB hebat ini. Nah, ini Sinau ini bagus ini. Nah, udah, Mini Sinau. Oke, kita update lagi. Kemudian refresh lagi. Oke. Jadi ini sudah berubah. Bentar. Masih mutar. Ini mati lampu lagi tempat kita. Ah, ini lebih bagus ini. Nah, ini lebih bagus ya. Nanti di sini jalan sini pelatihan website bagi pemula ini kan tampilannya bagus. Nih. Udah mulai menarik ini. Nah, ini sudah ada juga di situ. Oke. Sampai Kenapa sini ya. judulnya itu jadi banyak gitu, Mister? Gimana? Kenapa pelatihan semua judulnya kenapa pelatihan website pemula gitu? Karena belum banyak ini, belum banyak apa? Ini kan mestinya minimal 5. Oh, kalau misalnya ada 5 gitu, Ya. muncul di sininya beda-beda gitu Beda-beda. ya? Kan? Oh iya. Ya, itu 2, 3, 4, 5. Mau lebih bisa, mau lebih. Ada pengaturannya kalau mau lebih 5 atau 6. Pengaturannya di mana? Oke, ini lebih dalam lagi nih. Saya tuh kalau nggak pelan-pelan nanti takut
ke apa ya? Tidak terserap nanti. Oke, lagi. Nah, cara mengatur bagaimana bisa tampil tadi. Oke, masuk ke sini, baru kita pilih customize tadi. Customize. Nah, ini lain lagi nih. Customize-nya akan muncul seperti ini. Oke. Nih, Ibu tadi pakai customize, pakai set identity. Boleh ganti dengan sergap sinau. Di sini caranya tadi ya, customize, detailnya sudah. Kalau ada mau logo, masuk logo. Besarnya juga boleh dibesari misalkan. Itu jadi besar enggak sergap sinaunya. Nanti udah jadi 44 misalkan. Kita publish. Ini sudah betul di sini logonya. Oh, ini udah Sami ini udah jauh nih perjalanannya. Coba-coba tadi. Baru tadi. Bagus. Logonya sudah ada gitu ya. Oke, baik lagi ke sini. Nah, tadi kan maunya menunya banyak nih, menunya. Oke. Nah, menunya, oke, contoh ya, contoh. Ini pelan-pelan lagi nih. Oke, saya mau buat contoh. Misalkan berita terkini tadi, berita. Ini harus hati-hati. Oke, pelan-pelan. Di sini kita mau ubah sampel page-nya ini ada menu. Ada menu-menu ya. Ada menu. Oke. Bentar, ini belum terbuka. Oke. Ini ada menu tentang kami, redaksional, atau tentang saya. Silakan nanti disesuaikan ya. Oke, misalkan apa nih Bu, mau mintanya menunya di atas nih? Atau tentang apa ya? Itu apa tuh pembelajaran gitu, mau saya pakai buat pembelajaran. Oke, salah satu aja dulu. Oke ya. Oke, kita buat next menu name misalkan pembelajaran misalkan. Enggak apa-apa, dibuat aja pembelajaran. Kita next berarti belum pembelajaran tadi ya. Publish coba. Coba saya publish. Oh, ini add itemnya adalah add item. Nah, ini saya ulang lagi ya, pelan-pelan. Pelan-pelan supaya jangan salah. Oke, baik lagi ke menu. Menu. Kemudian ini saya buang dulu ya. Saya buang dulu supaya tidak ini. Atau cari menu saja lagi. Cari menu saja lagi ya. Primary menu. Kemudian pilih belajar saja. Belajar misalnya seperti itu. Kemudian pilih next. Kemudian ada item di sini. Ada item. Jangan lupa pilih add item. Nih ada home. Ada home. Oke. Ini muncul home. Oke, saya publish dulu. Muncul home di sini. Apalagi? Ada add item lagi. Misalkan Ibu Sami ini ngajar apa? Saya ngajar kelas 4, ngajar SD. Oh, pembelajaran SD apa? Ini Iya, apa ya? Tematik aja. Tematik aja. Silakan tematik gitu ya. Tematik. Iya, Sorry, bentar. Add item jangan lupa ya. Add item itu di sini. Add item. Oke, keluar di sini. Tambah sini. Add di sini. Jangan lupa ditambah sini. Add. Misalkan tematik. Tematik. Besar semua tadi ya. Kecil aja. Tematik. Tematik. Di add kemudian muncul dia di sini. Tematik dia. Oh, ya. Publish. Jangan lupa publish. Ini tematik. Oke. Nah, di tematik Ibu misalkan mau ada lagi. Oke. Mau ada lagi misalkan ini. Add item lagi. Di tematik ada apa saja ya? Ada tema 1, 2 sampai. Oke, tema 1 ya.
add lagi tema 1. Tema 1. Kemudian jangan lupa add. Perhatikan. Oke, saya add dulu, tunggu. Masih mutar-mutar. Nih, lihat. Tema 1-nya di samping tematik. Bagaimana membuat ketika kita klik tematik, di bawahnya ada tema 1, tema 2. Oke, saya buat dulu tema lagi ya. Tema 2. Saya buat lagi tema 2. Tema 2. Saya add lagi. Saya publish. Oke, seperti ini kan. Ini dulu saya belajar otodidaknya lama juga cari ini ya. Nah, sekarang supaya tema 1 ini masuk ke tematik, tema 2 ini masuk ke tematik, caranya adalah pilih tema, geser ke kanan sedikit saja. Oke, seperti itu. Lepaskan. Ini juga tarik sedikit saja, drag ya. Kemudian lepaskan. Kemudian kita publish. Nah, dia akan masuk seperti ini. Perhatikan di sampingnya, masuk ke bawah ini dia. Itu. Ya. Oke. Saya kembali lagi. Silang lagi. Oke. Lebih coba di otak-atik saya nggak apa-apa, nanti salah juga. Jadi semakin banyak latihan. Ini ya, saya buka lagi seperti apa hasil hasil akhirnya. Saya refresh. Hasilnya. Oke. Nih sudah ada timbul seperti ini. Kalau home, dia akan home seperti ini. Home. Kemudian kalau pilih tematik, dia ada tema 1, ada tema 2 nanti ya. Seperti itu. Nah, tema 1 nanti isinya apa? Oke. Oke, itu cukup Bu Samini. Oke, yang lain. Kalau seperti itu, misalnya tema 1 itu postnya di page ya, di halaman ya, untuk mengisi tema 1. Ya, begitu. betul, di halaman. Oh iya. Di halaman. Makasih, Mister. Oke, yang lain. Nggak ada kendala nih tampaknya. Faisal, mohon izin, saya baru bergabung, lampunya baru nyala. Saya ini mati lampu. Ada rekamannya nanti, ada rekamannya. Tenang saja Pak Faisal, ada rekamannya. Kemudian Bu Rahmadeni, jadi domain yang SC.id lengkapi semua dokumen dulu, baru nanti lakukan langkah-langkah administrasi ajaran. Iya, betul. Betul Bu Rahmadeni. Jadi lengkapin dulu persyaratan yang SC.id tadi. Oke. Saya itu mau melangkah berikutnya. Jangan dulu karena apa namanya banyak yang ada yang ketinggalan, jadi lebih baik Senin depan lagi ya, Senin depan lagi kita lebih dalam lagi gitu. Ada lagi yang lain? Mister mau nanya. Gimana Pak Nopi? Nah, ini misalkan ini masalah pembelian hosting ya. Ya. Misalkan
ada sekolah yang ingin membuat website gitu kan. Itu untuk beli hostingnya nanti sama aja yang beli hosting yang personal itu. Iya, 700-an. Personal itu bisa untuk beberapa orang gitu juga. Bisa. Oh, ya oke. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima Kalau kasih. sekolahnya bisa beli. Oh ya Mister, misal kalau yang kita kan nanti misalnya udah setahun expired misalnya, terus ada teman yang tidak melanjutkan, misalnya kita mau melanjutkan itu bagaimana Mister? Nah, Misalnya ini juga yang perlu dibahas gitu. Sebenarnya saya mau bahas juga ini. Jadi biar saya perlihatkan ya, lebih baik kita konsekuensinya di awal ini gitu. Saya mau perlihatkan perpanjangan hosting itu oke, just a moment, tunggu sebentar. Bukan ini tadi ya. Mana ya ini? Perpanjangan hosting itu harganya 1.200.000 berapa tadi? Nih. 1.287.000. Ya, 1.287.000 perpanjangannya. Jadi nah, yang saya khawatirkan sebagai saya pemegang hosting, yang saya khawatirkan itu ketika di tahun depan itu tidak ada atau ada yang satu atau dua yang mundur, tentu pasti banyak yang nombok. Ya. Bayangkan saja misalkan ada 7 orang nih. Saya udah mikir juga ya, ada misalkan perpanjangan 1.287.000. Dibagi 7 itu sekitar 183.000. Ya, sekitar 184.000 ya. Nah, ini mohon masukan juga kalau seandainya ada yang mundur pasti tambah besar lagi gitu patungannya. Mister, boleh masuk? Boleh, silakan berpendapat, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya dari kelompok saya yang terakhir ya, nah, mungkin untuk saya pribadi, kalau memang nanti siapa tahu ya, semoga semuanya tetap aktif, itu harapan kita semua. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada salah satu yang tidak lagi melanjutkan, mungkin bolehlah nanti saya pelan-pelan belajar untuk mengelolanya gitu. Mungkin nanti kalau memang teman-teman banyak yang tidak melanjutkan, tidak jadi masalah untuk saya. Jadi saya pelan-pelan ingin belajar, mengembangkan gitu. Itu kalau pendapat dari saya gitu. Mungkin itu kalau dari saya pribadi. Saya sambil belajar lah, pengen mengembangkan pelan-pelan gitu. Oke, siap. Jadi semakin banyak kelompok, saya semakin banyak nombok nanti. Bisa nggak nih Pak C? Ya. Mr. C. Seandainya itu dari kelompok kemudian ke mandiri, apakah itu WhatsApp dan itu termasuk nanti hostingnya akan hilang? Artinya begini, misalnya saya mandiri tadinya di kelompok, kemudian mandiri untuk membeli hosting sendiri. Apakah nanti itu bisa dilanjut di website yang sudah saya buat? Bisa dimigrasi, di backup gitu. Kemudian dimigrasi, iya bisa. Iya. Asal sama-sama di niaga hoster. Ya harapannya sih supaya lebih ringan itu kan bisa kelompok kembali selama setahun itu. Harapannya seperti itu. Oke. Nah, cuman koordinasinya ini yang selama setahun ini kadang-kadang kan mungkin lupa atau mungkin terlupakan dan sebagainya. Yang jelasnya gini, selagi saya masih aktif membuat pelatihan website, ya kalau ada yang mundur mungkin dari 7 ini siapa yang mundur, nanti ada yang ganti, itu masih enak. Tapi kalau nanti misalkan pelatihan websitenya itu
apa namanya nggak berjalan, nah itu yang jadi kita repot. Tapi di satu grup itulah nggak apa-apa nanti. Yang jelasnya nanti kan sebulan sebelum apa namanya sebelum expire itu kan ada pemberitahuan nanti. Oh ya. Kawan-kawan mau lanjut atau tidaknya nanti kasih tahu. Pemberitanya berarti dari Pak Mr. J. Iya. Jadi Mister nanya nih. Jadi misalnya gini ya, saya kan sekarang posisinya kita satu kelompok gitu. Ya. Misalkan nanti saya pengen punya hosting sendiri, berarti data saya tadi bisa diimigrasi ke hosting yang saya beli baru gitu? Bisa. Berarti nanti yang imigrasi itu dari Mister gitu ya? Iya. Kalau sama-sama naik Jawabster gampang. Oh gitu ya. Oke untuk memperjelas. Mister. Iya. Mister. Mohon maaf masih di jalan Mister. Ya gimana? Gini. Untuk hosting ini limit waktu berapa bulan Mister? 1 tahun atau sebulan? 1 tahun. 1 tahun. Iya. Tenang Pak, yang kelompok itu terakhir saya ikut Pak. Gini aja nanti, kalau seandainya kan misalkan sedikit lagi, misalkan ada yang berapa orang gitu, tinggal nanti sistem sewa aja. Jadi siapa yang mau ambil gitu. Siap. Nah gitu. Masalahnya saya 2 Mister. Sewa kan disewa lebih murah lah, disewa sama aja disewa. Sewa gimana? Ya tetap aja sewa per tahun gitu. Oh, sewa per tahun ya. Siapa yang ngelolanya nanti ya disewalah ke orang itu gitu. Iya. Oh, yang dari 7 orang itu jadi 1 yang nyewakan gitu ya. Ya, ada yang nyewakan gitu. kayak Zoom meeting ini lah, Zoom ini kan ada yang menyewakan, dia punya akun dia disewakan gitu. Oh, siap. Buat lahan bisnis ya Mister ya? Bisa juga. Kalau ini kan kita sekalian Mister, kalau bisa PPN Mister. Kenapa? PPN. Ya 700 itu udah sama PPN-nya. Sangat ya? Iya. Oke deh. Masalahnya buat CBT lumayan tuh Mister. Ya buat CBT ya. Ya nanti kalau kawan-kawan udah berkembang mandiri itu lebih bagus. Pokoknya gitu. Tahu dulu dasar, nanti kan juga lama. Jadi otodidak, jadi buat sendiri, kemudian mulai jual bisnis online. Ya, mulai dari situ. Jadi dasar semuanya itu website semua kawan-kawan. Jadi kalau dasar websitenya sudah mantap, landing page-nya udah ini, kemudian udah bisa ngelola hosting, itu nanti kita bikin mandiri, itu lebih bagus. Lebih senang kalau lihat kawan-kawan mandiri, lebih senang. Ya, sama Mister ada, insya Allah saya ingin belajar terus Mister. Oke, balik lagi ke permasalahan ya. Oke. Ada enggak yang lagi masalah nih? Saya baterai saya tinggal 50% lagi. Ya, saya belum Mister nanti. Ya, Pak Priyadi gimana? Ini bertanya tentang masalah domain lagi, Pak. Ya. Ini kan domain itu kan kita plafonnya menggunakan WordPress ya. WordPress. Kemudian domain yang sama yang saya buat di WordPress itu saya pakai di platform yang mungkin seperti Google Site. Itu bisa nggak? Bisa aja di-link-kan. Di-link-kan. Ya, materi-materinya kalau Bapak punya materi apa bisa aja di-link-kan ke sana. Artinya gini, materinya berbeda. Materinya berbeda. Kalau gini aja nggak masalah. Kalau misalnya Google Site saja. Kalau mau pakai website gitu. Kalau websitenya misalkan mau di-linkkan ke Google Site, anak-anak buka website kita, kemudian ada materi di situ, buka linknya ke Google Site juga nggak apa-apa. Oh iya. Bisa kok. Karena semuanya HTML kok. Jadi semuanya kalau gunakan HTML itu semuanya bisa matching. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kawan-kawan bisa bisa domain itu cukup 1 atau 2, kemudian ada bikin subdomain itu lebih bagus. Misalkan kayak misalkan
Bu siapa tadi, Bu Samini tadi, misalkan subdomain boleh dibikinkan nanti subdomainnya, ya. Dibuat sendiri juga. Daripada nanti kan bulanan apa namanya kan memperpanjangnya kan ada tambahan uang lagi, tapi lebih baik ada subdomain, satu domain kita misalkan banyak unlimited subdomain gitu. Saya contohkan. Cara settingnya gimana? Nanti saya bantu settingkan karena jadi ya. Saya contohkan misalkan saya tadi domainnya adalah mana tadi ya? Punya kawan-kawan misalkan ini saja lah nggak apa-apa. Ini kelola domain nanti bukan tapi di hosting ya, cara domainnya nanti di hosting. Jadi bentar. Oke, cara mengelolanya gini, di bagian hosting nanti saya juga yang ini kalau subdomain. Kemudian kelola hosting. Oke. Makanya di kementerian itu domainnya cuma satu, Kementerian Pendidikan apa namanya kemdikbud.go.id, tapi subdomainnya banyak. Ada simpatik, ada belajar.kemdikbud.go.id, ada simpatik.go.id, ada guru penjerak kemdikbud.go.id, ada guru berbagi.kemdikbud.go.id. Itu ya. Saya contohkan. Satu domain cuma kemdikbud.go.id aja domainnya. Oke, caranya adalah ini ada bacaan subdomain. Ini bacaan ada subdomain. Oke, saya mau buat subdomainnya kelas inspirasi ini. Ini kan judulnya kelas inspirasi. Subdomainnya adalah misalkan saya mau buat media. Media saja. Dan media ini guru inspirasi.com, kemudian create. Dia akan menjadi media. Oke, saya balik lagi. Sudah sukses. Ini dia menjadi media.guruinspirasi.com. Jadi seperti ini. Jadi misalkan nanti siapa nanti? Misalkan SMP. Nah, ini misalkan nanti ada SMP apa ini? Ini pondok info. Pondok info ini misalkan saya buatkan. Misalkan pondok media juga saya buatkan. Media tapi domainnya pondok info. Pondok info MyID. Saya create. Dia menjadi subdomain media.pondokinfo.myid. Nah, jadi subdomain itu bisa unlimited. Nah, ini media pondok.myid. Seperti itu ya. Jadi kalau saya banyak domainnya cukup satu atau dua, subdomainnya itu boleh banyak. Biar tidak banyak beli perpanjang domain. Itu cara menghematnya. Dengan apa namanya web yang berbeda ya? Iya, web dengan berbeda. Web berbeda. Ya, terima kasih. Ya. Pak Panca ada masalah Panca? Apa masih aman? Ada Pak. Ada Mister. Apa tuh masalahnya? Saya baru masalahnya. Saya baru belum login. Add-on itu masih belum tahu itu. Panca udah beli domain? Caranya gimana, Mister? Oh, belum beli domain ya? Sudah itu, dua. Hah? Nomor 18 saya sudah beli di nomor 18. Oh, Panca Utama. Oh, belum saya ini ya, belum saya add-on, Pak. Jadi Pak Panca nanti saya add-on. Oh, gitu. Ya, nanti saya japri Bapak kalau sudah di add-on dan sudah install WordPress. Bapak tinggal ini saja lagi, tinggal install. Oh, gitu. Install plugin aja nanti, ya. Kalau punya saya, Pak. Faisal. Oh, iya. Ya. Tutorialnya ada, Pak? Ada. Di rekaman kita sebelumnya, rekaman kita kemarin. Oh iya, nanti saya lihatnya kalau gitu. Pak Faisal juga sudah
tinggal plug in lagi Pak Faisal. Coba MGMP ya. Ya. Coba saya ini MGMP. Saya share dulu. Saya share lagi. MGMP. No, berapa tadi MGMP tadi ya? MGMP nomor 4 ya. Nomor 4. Oh ini. Kalau sudah ada bacaan hello, hello world, berarti ini sudah WordPress-nya sudah bisa sudah aktif. Tinggal masukkan pluginnya lagi. Ini masih polos, belum ada plugin yang diinstal. Gitu. Oke. Jadi caranya kalau sudah diinstal seperti itu ya, sudah terinstall ini. Kayak misalkan siapa lagi nih? Misalkan SMA Selawet tadi pasangku udah kuinstal tadi WordPress-nya. SMA Semansa Lawet. Nah, ini udah juga pluginnya belum ditambahkan. Baterai saya habis.